Ya, masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Dan pemirsa, kembali kita lanjutkan ulasan bersama dengan Muhammad Syahrizanas, Technical Analyst BCA Sekuritas. Mas Ican, masih pertanyaan pemirsa, tadi yang dua yang belum terjawab, BABP dan juga KPIG. BABP sudah punya di 107. Dalam satu bulan ini, kemana ini support dan juga resistennya untuk BABP? Untuk pergerakan BABP, volatilitasnya memang cukup tinggi ya untuk BABP, dan ini tidak untuk saya tidak untuk anjurkan untuk main swing ya, ini untuk satu minggu saja untuk pergerakan dari BABP karena cukup volatilitasnya cukup tinggi juga nih Mas Fajar. Alangkah baiknya untuk pergerakan BABP ini kayaknya jika bertahan di atas 100, kita sell on trend di 110 sampai 109 saja untuk BABP. Karena jika menurun, potensi menutup gap di 93, ini masih ada potensi untuk menurun jika sampai tertutup gap itu ya, pergerakan dari BABP-nya. Jadi 93 supportnya, kemudian sell on trend di 110 sampai 115 BABP. 110 hingga 115, sementara swing tadi yang sepertinya direkomendasikan begitu ya untuk kemudian melihat momentum-momentum dalam level-level tadi, terutama di level di atas 100-an. Baik untuk BABP. Kemudian untuk KPIG, sudah punya juga tadi Pak Giantoro di 138, Mas Ican? Ya, untuk KPIG potensi sideways ini cukup besar karena ini kalau kita lihat by pattern-nya dia bentuk penan ya. Untuk penan pattern ini kan masih agak susah untuk ketembus karena memang 132 sampai 137 itu adalah sebagai resisten kuatnya. Jika mampu menembus itu, next resist di 152 ya untuk KPIG. Jika berbalik, kurang lebih awal-awal kenaikan 102 bisa jadi level support ya untuk KPIG. Namun memang secara volume juga ini masih cenderung terbatas, walaupun memang dari sisi osilator yang memang sudah jenuh jual ya untuk pergerakan KPIG. Oke, sideways ternyata terlihat, jenuh jual juga ternyata terlihat juga dari beberapa indikator tadi yang disebutkan oleh Mas Ican. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Giantoro tadi ya, Antam, BABP, dan juga KPIG. Saya ingin berlanjut ke pertanyaan berikutnya ini. Ada Andreas di Semarang, punya Krakatau Steel di 785. Cut loss ataupun hold. Dan ini juga sepertinya ditanyakan juga oleh Lilis di Jakarta, menanyakan Kras sudah punya di 720, hold atau jual, dan target price-nya berapa. Mungkin bisa kita satukan saja Mas Ican, bagaimana untuk Kras sebetulnya dalam waktu dekat ini? Ya, untuk Kras di sini sebenarnya dari sisi charting ini menarik. Di tengah volume yang cukup terbatas, dia sampai masih mampu di atas beberapa harga average-nya ya, di 50 harinya ini masih tinggi ya pergerakan 675 closing hari ini, dan jika hari Senin itu menyentuh 690 dan bergerak di atas 690, saya rasa 745 sebagai resist kuatnya dapat tercapai untuk Kras. Di tengah osilator juga masih cukup normal, pergerakannya masih belum jenuh beli maupun jenuh jual, jadi kita boleh hold terlebih dahulu dengan level support di 650 untuk Krasnya. Oke, support 650 boleh di hold saja, terutama tadi Pak Andreas dan Bu Lili sepertinya levelnya masih agak cukup tinggi ya, di atas 700-an, di mana hari ini Kras ditutup di level 675. Baik, semoga bisa menjadi saran untuk Pak Andreas dan juga Bu Lilis. Kemudian saya ingin ke Pak Yudi di Bekasi. Selamat sore Pak Yudi, menanyakan saham BBTN, support dan resistennya di berapa, sudah punya di 1960, dan juga Pegas, support dan resisten di level berapa, sudah punya di 1414. Kita ke BBTN terlebih dahulu, Mas Ican. Ini juga sepertinya kemarin baru saja ditunjuk direktur baru untuk BBTN. Nah, ini bagaimana kemudian melihat saham ini? Ya, untuk BBTN, price ini itu sejak tanggal 29 sampai dengan tanggal 2 Maret memang sudah cukup tinggi ya kenaikan pergerakannya. Dan itu diawali juga selanjutnya diawali oleh momen-momen sideways-nya, kemudian sempat melemah cukup dalam itu di hari tanggal 9 Maret itu sampai closing di 2000. Dan sekarang kurang lebih ini akan konsolidasi terlebih dahulu saja pergerakan daripada BBTN dengan cermati level support di 1905, kemudian level resisten kuat di 2090 sampai 2180, retest higher di tanggal 2 Maret 2021. Oke, berarti sudah cukup tipis ya dengan portofolio Pak Yudi tadi di 1960 ya Mas Ican, berarti masih hold ini disarankan? Iya, untuk actionnya kayaknya ini masih potensi masih cukup kuat ya untuk berbalik untuk harga BBTN. Oke, potensi masih cukup kuat Pak Yudi di Bekasi untuk BBTN, sementara satu saham lainnya ada Pegas sudah punya di 1414, Mas Ican. Pegas
1414 nampaknya masih cukup wajar ya untuk dicapai, pergerakan masih sideways aja walaupun memang di sini masih oversold ya, pergerakan masih jenuh jual di tengah golden cross line. Kalau dari sisi osilator kan memang leading indikator untuk pergerakan dari teknikalnya, kemungkinan ini masih bisa lanjut di tengah pembentukan hammer pattern juga. Kekuatan paling wajar di 1475 untuk resistennya dipegas. Jika berbalik, support terdekat atau support kuatnya di 1360 sampai 1350 untuk pegasnya. Oke, sepertinya juga masih bisa diperhatikan. Tadi sudah mulai mendekati resisten. Silakan saja Pak Yudi di Bekasi untuk dilakukan keputusan investasinya, BBTN dan juga Pegas. Sementara itu dari Pak Irham di Jakarta nih Mas Ican juga bertanya sektor perbankan, BBRI yang ditanyakan. Sudah punya di 4.590. Adakah saran untuk Pak Irham di Jakarta yang sudah punya saham BBRI, Mas Ican? Untuk PBRI sekarang menguji MA 55 harinya ya, memang ada tarikan sedikit di akhir sesi 4580 untuk pergerakannya. Jika mampu balik di tren jangka pendek yang uptrend ini, kurang lebih resisten kuat untuk BBRI itu di 4860 sampai 4880 ya. Kemudian jika menembus atau breakdown MA 50-nya ini kurang lebih 4420 dapat teruji untuk BBRI. Karena memang pergerakan asing juga cenderung untuk melepas saham BRI ya di sini untuk pergerakannya, Mas Fajar. Oke, baik itu catatannya untuk BBRI. Pak Irham di Jakarta yang sudah punya posisi di 4590. Semoga menjawab pertanyaan dari Anda. Kemudian berikutnya ada yang ditanyakan dari Anggiat di Bekasi menanyakan saham sektor agriculture. Ini menanyakan LSIP sudah punya di 1725. Ini juga sekaligus saya ingin tanyakan apakah kemudian sektor CPO juga cukup menarik hari ini, Mas Jian? Karena kita tahu harga CPO-nya ternyata sudah menembus level Rp4.000 Malaysia per ton ini. Apakah kemudian hal-hal ini semakin menambah daya dorong termasuk juga untuk LSIP? Ya, untuk saham-saham komoditas CPO ini sebenarnya korelasinya cukup positif di tengah di harga CPO-nya juga sempat break out level 4.000, all time high juga pergerakan, dan ini juga membawa saham-saham seperti LSIP, AALI, Plantation, CPO ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Di hari Senin kurang lebih LSIP rawan akan profit taking yang nampaknya untuk pergerakan daripada LSIP. Jika sudah punya, langkah baiknya kita sell on strength di 1.500 bahkan di level 1.510 ya untuk pergerakan daripada LSIP. Jika ingin entry, kita boleh gunakan 14.15 untuk entry lagi di LSIP untuk uji pergerakan lanjutan. Oke, jika ingin entry tadi 1415, sementara sell on strength-nya di 1.500 hingga 1.510. Tapi Pak Anggiat sudah punya di harga yang lebih tinggi, ternyata Pak Mas Ican 1725, apa yang harus dilakukan? 1725. Iya, 1725 berarti harga 2017-an. Jadi untuk jangka panjang kita boleh hold terlebih dahulu ya untuk pergerakan daripada LSIP, nampaknya masih bisa untuk kesana karena memang jalan jangka medium juga ini pergerakan masih uptrend. Oke. Jadi memang tidak dalam waktu yang sangat dekat ya sepertinya untuk bisa kemudian kembali ke level tersebut. Baik, itu untuk Pak Anggiat di Bekasi yang menanyakan saham LSIP, sekaligus juga tadi sedikit diulas terkait dengan sektor agriculture. Dan Mas Ican sepertinya jawaban untuk LSIP tadi sekaligus mengakhiri diskusi kita kali ini nih. Terima kasih banyak Mas Ican sudah bergabung bersama kami di second session closing kali ini. Kita akan jumpa di lain waktu. Dan pemirsa, demikian IDX second session closing hari ini. Kita akan kembali di Senin pekan depan pukul 15 waktu Indonesia Barat di IDX second session closing. Saya Fajar Royon, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.